Shalom semuanya, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya Wita. Saya berharap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat saja. Dan kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih ada, itu semua karena kasih Bapa Yeshua Masya Elohim, Bapa Yahweh, yang selalu menjaga memelihara kita. Sehingga kita bisa sehat, bisa bernafas, itu semua karena berkat Bapa Yeshua Masya Elohim, karena anugerah Tuhan Yeshua Masya Elohim yang sangat-sangat luar biasa. Jika kita bukan karena kuat gagah kita ya saudara, tapi karena Bapa Yeshua Masya Elohim yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada sore hari ini, saya ingin bersaksi disuruh Bapa Yahweh Yeshua Masya Elohim ya saudara. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga saudara saksiannya, di mana Bapak ingin membongkar seseorang saudara. Bukan saya yang membongkar ya saudara, saya hanya diberitahu Bapa Yahweh Yeshua Masya Elohim tentang orang ini, tentang orang tersebut. Saya nggak tahu ini Bapak mau menyebutkan nama atau tidak, tetapi dari awal sampai akhir nanti berbicara itu, Bapak Yeshua Masya Elohim yang berbicara, bukan saya ya saudara. Dan saya banyak baca-baca komentar ya saudara, ada yang pro dan kontra. Saya mengucap syukur saja ya saudara, karena yang mengalami kasih Tuhan itu saya pribadi ya saudara. Kalau secara pribadi saya tidak mau bersaksi di YouTube ya saudara, karena saya ini orangnya bukan YouTuber ya, yang pede dengan semua orang ya saudara, yang pede dengan kamera-kamera ya saudara. Saya lebih baik di belakang kamera daripada di kamera seperti ini, apalagi YouTube ya saudara. Saya tidak berani untuk berkata-kata di YouTube, sosial media saudara. Saya hanya aktif di satu sosial media saja ya saudara. Karena Bapak Yeshua Masya Elohim yang menyuruh saya untuk bersaksi di YouTube ini, maka saya mau bersaksi. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak mau bersaksi ya saudara. Dan saya tuh mengucap syukur saudara, Bapak Yahweh Yeshua Masya Elohim itu sangat-sangat baik dalam hidup saya. Dari saya masih di kandungan ibu saya sampai saat ini, dari saya kecil sampai dewasa saat ini saudara, itu sungguh luar biasa baiknya Tuhan Yeshua Masya Elohim, Bapa Yahweh. Saya tidak bohong saudara. Pasti saudara pernah mengalami kebaikan-kebaikan Bapa Yahweh Yeshua Masya Elohim. Tidak hanya berkat, mungkin ada yang diselamatkan, disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan, atau segala macam banyak ya saudara Bapa Yahweh Yeshua Masya Elohim. Dan tahu nggak saudara, kuasa Bapa Yahweh Yeshua Masya Elohim itu yang tidak pernah saya pikirkan di logika saya. Ada satu pergumulan ya saudara yang saat ini sedang saya hadapi, dan nanti akan saya saksikan kalau sudah waktunya ya saudara. Ini tuh sungguh-sungguh di luar pikiran saya saudara. Saya tidak pernah berpikir akan seperti itu. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seperti itu. Bagaimana? Nah nanti ya saudara, akan ada waktunya saya akan bersaksi tentang kesaksian yang luar biasa Tuhan Yesus berkarya dalam diri saya ya saudara. Itu saya mengalami sendiri karya Roh Kudus, bagaimana Tuhan Yesus Masya Elohim menjamah saya secara pribadi. Ya banyak saudara yang bilang, lu kan gak sekolah Alkitab, lu kan gak sekolah ini gak sekolah teologi ya segala macam. Iya, saya akui saya tidak sekolah Alkitab, tetapi Bapak Yahweh Yeshua Masya Elohim yang turun langsung yang mengajari saya, yang memberikan hikmat. Kan Bapak bilang di Alkitab, mintalah hikmat kepadaku, maka akan kuberikan hikmat itu. Jadi ya saya juga mikir, Bapak, siapalah saya hanyalah orang biasa, saya hanyalah anak muda yang masih ingin bermain-main, yang masih ingin berkumpul sama teman-teman ya saudara. Buat saya ini tidak mudah ya saudara, karena gimana sih seorang anak muda ya, yang masih ingin bermain-main sama teman-temannya, kongko, nongki-nongki ya saudara, nongkrong-nongkrong di warung di kafe-kafe gitu ya saudara, maksudnya yang tempat-tempat makan. Tetapi setelah Tuhan Yesus Masya Elohim memanggil saya, memilih saya untuk bertobat, untuk bersaksi seperti ini, jadi saya harus meninggalkan semua keduniawian saya, seperti bermain. Jadi kerjaan saya itu pulang kerja, berangkat, berdoa, pulang gitu lagi ya saudara. Kayak kalau istilahnya tuh kupu-kupu ya saudara. Kalau dulu dibilang kuliah pulang, kalau sekarang saya kerja pulang, kantor rumah, tidak ada ya untuk bermain-main lagi ya saudara. Karena Bapak Yeshua Masya Elohim sendiri yang berkata sama saya,
aku sudah memisahkan engkau dari kambing-kambing itu, dan engkau adalah domba-dombaku, jadi ikutlah aku, kata Bapak Yeshua HaShalom yang berbicara. Bapak itu, Tuhan Yesus HaShalom itu sangat baik ya saudara, dahsyat, sungguh luar biasa, karena Bapak itu hidup, Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu hidup ya saudara, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus itu hidup, sangat-sangat hidup. Jadi bodoh kita kalau kita tidak percaya sama Bapak Yahweh HaMashiach. Tadinya saya juga berpikir gini, saudara, masih menggunakan logika saya, masa sih Tuhan bisa berbicara, masa sih Tuhan bisa begini, masa sih, banyak masa sihnya. Maka dari itu Tuhan menangkap saya, Tuhan memberikan mimpi-mimpi kepada saya, dan puji Tuhan dari mimpi-mimpi itu banyak yang sudah digenapi ya saudara. Dan saya sangat-sangat gimana ya saudara, udah tidak bisa berkata-kata lagi saudara, sehingga sampai saat ini Bapak memanggil saya untuk bersaksi. Dan untuk bahasa roh ya saudara, dulu saya tidak ada keinginan sama sekali untuk punya bahasa roh ya saudara. Dan ada satu pergumulan yang nanti akan saya ceritakan, sampai saat ini saya bisa berbahasa roh ya saudara. Dulu ceritanya itu mama saya melihat teman gerejanya itu dia berbahasa roh saudara. Berbahasa rohnya itu bukan dibuat-buat ya saudara, bukan dipelajari saudara, tetapi turun langsung dari Bapak Yahweh HaMashiach yang mengajari orang tersebut untuk berbahasa roh. Dan sehingga mama saya penasaran sama orang tersebut. Mama saya datang ke rumah hambanya. Dia juga orang biasa ya saudara, ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang kalau saya bilang imannya boleh ya saudara, imannya kuat sama Bapak Yesus HaMashiach Elohim saudara. Sampai saat ini pun kami masih berkontak sama beliau. Dan mama saya datang ke rumah hambanya ini, bilang, tante atau ibu, kok ibu bisa berbahasa roh sih, bagaimana caranya? Terus ibunya ini bilang, oh Mama Wita, ini tidak dipelajari, bahasa roh itu tidak dipelajari. Caranya adalah Mama Wita pulang, Mama Wita kunci pintu kamar, Mama Wita berdoa, Mama Wita tinggalkan semua beban Mama Wita, segala macam apapun itu, dan fokus datang kepada Bapak Yesus HaMashiach. Dulu kita belum tahu siapa nama Bapak Yahweh ya saudara. Jadi ibu itu bilang doa sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri nanti yang memberikan bahasa roh kepada Mama Wita. Dan puji Tuhan saudara, mama saya mengikuti saran yang positif ya saudara dari beliaunya, dari hambanya ini. Mama saya pulang, saat itu saya masih kecil, kalau nggak salah saya kelas berapa ya, masih kecil lah saudara, masih main-main lah saudara, masih umur bocah saudara, saya lupa umur berapa itu saudara. Terus dan ketika mama saya pulang, mama saya bilang gini, Wita kamu main dulu ya di luar, kata gitu kan, mama mau berdoa. Iya, saya nurut lagi saudara, saya tidak mengganggu mama saya. Terus mama saya kunci pintu, kunci kamar semuanya. Jadi benar-benar mama saya tuh sendiri, quality time sama Tuhan Yesus HaMashiach sendiri ya saudara, tidak diganggu siapapun. Saat itu papa saya masih ada saudara, dan papa saya saat itu sedang kerja, jadi saya berdua doang sama mama saya. Jadi mama saya kunci pintu, mama saya berdoa, karena mama saya kerinduan ya saudara, memiliki kerinduan untuk memiliki bahasa roh. Dan bahasa roh itu tidak dipelajari, melainkan Bapak Yesus HaMashiach Elohim lah yang memberikannya turun langsung. Dan puji Tuhan mama saya berbahasa roh, dan bahasa rohnya itu berbeda sama saya saudara. Saya nggak tahu kenapa bisa berbeda, karena itu kuasa Tuhan Yesus HaMashiach ya saudara. Saya tidak bisa memungkiri, saya tidak bisa membatasi kuasa Bapak Yahweh HaMashiach. Dan mama saya berdoa, dan saya dengar mama saya berbahasa lidah ya saudara. Saya tidak tahu, saya awalnya itu nggak tahu itu bahasa roh apa tuh. Habis itu mama saya berbahasa roh panjang ya saudara, ada kali 3 jam 4 jam mama saya berdoa itu ya saudara. Setelah bertobat mama saya jadi memiliki kerinduan, haus dan lapar untuk datang mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Jadi jadilah mama saya bisa bahasa roh ya saudara. Dan tidak setiap berdoa, tidak setiap ini tergantung Bapak ya saudara. Ketika Bapak ingin berkomunikasi sama anaknya, kita bisa berbahasa roh ya saudara. Jadi saya secara jasmani tidak tahu apa yang diomongkan sama antara kita berdua dengan Bapak Yesus HaMashiach, tetapi roh kita yang tahu, yang mengerti apa arti dari bahasa itu, percakapan kita antara Tuhan Yesus HaMashiach ya saudara. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang kita pakai untuk berbicara dengan Bapak Yahweh HaMashiach secara roh.
bukan secara jasmani, bukan secara daging ya saudara. Memang tidak dimasuk akal. Mungkin orang bilang saya mabok segala macam, apapun itu terserah. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli kalian mau berkata apa tentang saya mabok, saya gila, saya apapun itu. Tetapi saya yang merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, curahan Roh Kudus sendiri yang turun atas saya. Jadi saya di sini dengan sukacita bersaksi tanpa dibuat-buat, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurangi ya saudara. Ini murni, real, suara Bapak Yesus HaMashiach Elohim. Jika ada saudara yang mengenal saya, pasti saudara tahu suara apa, karunia ini benar apa tidak. Nah, banyak yang bertanya-tanya saudara. Lanjut, mama saya dapat, puji Tuhan mama saya dapat karunia Roh Kudus, bahasa roh ya saudara. Terus, nah saya masih kecil, saya ceritanya itu ke gereja. Dulu saya berdua doang saudara ke gereja sama mama saya, papa saya nggak pernah ke gereja ya saudara. Terus habis itu saya kaget sama orang yang di gereja ini. Dia nangis-nangis berbahasa roh gitu ya saudara. Namanya juga masih anak kecil, saya takut ya saudara ya. Itu orang kenapa sih dalam hati saya gitu? Pasti sebelum saya juga memikirkan apa yang kalian pikirkan ya saudara. Jadi saya mikir ini, itu kenapa ya itu orang ya? Kok dia ngomongnya bahasanya beda gitu dari kita semua gitu. Kalau dia nangis-nangis doa gitu kan. Nah, habis itu udah tuh saya masih ingat orang itu, tapi saya tidak tahu namanya ya saudara. Saya juga nggak tahu orang itu masih ada apa enggak. Dan habis itu saya pulang lah, udah pulang. Nah, mama saya itu membaca kesaksian buku Cotomas itu saudara. Nah, di situ saya merasakan hadirat Tuhan hadir nyata di dalam diri saya, dan saat itu juga Tuhan Yesus HaMashiach Elohim sudah menangkap saya, sudah memilih saya untuk menjadi anaknya, untuk bersaksi ya saudara. Jadi mau kalian bilang saya sesat, mau kalian bilang saya itu bodoh, mau kalian bilang saya apapun itu, saya gila atau saya apalah, terserah kalian, karena itu adalah hak kalian. Tetapi hati-hatilah kalian dalam berbicara, jangan kalian asal berbicara ya saudara. Jadi dosa karena lidah itu ada di Alkitab. Jadi saya mengalami supranaturalnya Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Kan saya sudah bersaksi ya saudara dari kemana-mana itu murni saya rasakan sendiri, saya alami sendiri bagaimana curahan Roh Kudus. Jika kalian saudara pernah mengalami curahan Roh Kudus, bagaimana itu dari atas sampai bawah itu kita lemas saudara, tidak bisa untuk berdiri, kita tuh hanya bisa berlutut, tidak bisa berdiri ya saudara, tidak bisa berdiri. Jadi ketika Tuhan Yesus HaMashiach mencurahkan Roh Kudusnya, itu tuh benar-benar aliran Roh Kudus, aliran Bapa Yesus HaMashiach Elohim tercurah atas diri saya, sehingga Bapa Yesus HaMashiach Elohim melembutkan hati saya, dan di situ saya merasa saya sudah lahir baru, dan saya memutuskan saat itu saya masih SMP, saya memutuskan untuk baptis selam ya saudara. Baptis selam juga ada di firman Tuhan ya saudara. Dan saya baptis selam, walaupun saya belum mengerti apa arti baptis selam, tetapi seperti Bapak Yesus HaMashiach menyuruh saya untuk baptis, ya sudah saya ikut baptis saat itu bersama orang tua ya saudara. Saat itu temannya itu orang tua jemaat baru saat itu saudara. Dia ingin dibaptis selam. Nah, jadi saya ikutlah baptis selam. Dan itu tanpa sepengetahuan papa saya saudara. Dan puji Tuhan, saya dibaptis selam. Kami ke kolam renang, kami dibaptis selam ya saudara. Di situ juga luar biasa Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, aliran Roh Kudus Bapa Yahweh HaMashiach Elohim setelah kita baptis selam itu benar-benar nyata ya saudara, benar-benar murni, karena saya membuka hati saya untuk Tuhan Yesus HaMashiach masuk dalam hidup saya, untuk berkarya, bekerja dalam hidup saya ya saudara. Jadi saya sangat-sangat mengagumi betapa baiknya Tuhan Yesus HaMashiach Elohim dalam hidup saya ya saudara. Jadi gimana ya saudara, sangat disayangkan kalau kalian yang belum merasakan jamahan Tuhan, mintalah jamahan Tuhan, mintalah curahan Roh Kudus itu sama Bapak Yesus HaMashiach Elohim, agar hati kalian yang keras dilembutkan, agar kalian yang sembuh, agar kalian yang sakit disembuhkan ya saudara. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu bekerja secara supranatural yang tidak bisa dipakai logika manusia. Banyak yang percaya sama Alkitab, tetapi mereka tidak percaya sama kuasa Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa, sungguh hidup. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah ya saudara. Tetapi Tuhan Yesus HaMashiach Elohim juga bekerja, masih bekerja, tidak hanya pada murid-muridnya dulu, tapi saat ini, manusia saat ini, karena kita hidup di zaman anugerah. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach Elohim berkarya atas hidup kita.
Tuhan Yesus Shalom itu memakai siapa saja ya saudara. Kalau dulu Tuhan Yesus Shalom itu bisa memakai keledai, hewan-hewan ya saudara. Kalau nggak salah itu Bileam ya saudara. Itu Tuhan memakai untuk menegur si ini ya saudara. Saya lupa namanya itu siapa yang naik keledai itu. Pokoknya Tuhan memakai keledai untuk menegur orang itu ya saudara. Terus banyaklah hamba-hamba Tuhan yang zaman dulu itu seperti Paulus ya saudara, banyak banget ya saudara. Jadi berhati-hatilah kalian jika kalian yang mencaci maki saya. Siapa tahu Tuhan ingin berjumpa sama saudara, nanti saudara tercengang-cengang ya kan. Jadi lebih baik jaga mulut kalian, jaga hati kalian, karena apa yang keluar dari mulut itu yang timbul dari hati kalian. Jadi saya mengucap syukur saya kalau diceritakan kebaikan Tuhan Yesus itu tidak terkira ya saudara. Pasti kalian juga mengalaminya, tidak hanya saya saja ya saudara, tetapi itu murni saya sendiri yang merasakannya, saya sendiri yang mengalami curahan Roh Kudus, betapa baiknya Tuhan Yesus yang kita sembah itu ya saudara. Jadi ya gimana ya saudara, kalau ada yang bilang masa sih Tuhan Yesus bisa berbicara, masa sih Tuhan Yesus bisa membaca Alkitab. Hey, Tuhan Yesus Shalom itu sangat-sangat baik. Tuhan Yesus Shalom itu bisa berkarya. Dia bisa berbicara lewat siapa saja yang ingin dia pakai. Lewat apa saja, media apa saja. Kalau dulu Bapak Yesus Shalom berbicara melalui hewan. Kalau sekarang tidak mungkin kan Bapak Yesus Shalom berbicara lewat hewan? Mungkin juga sih. Tetapi nanti kalian manusia terheran-heran. Ntar dibilang, pasti kan digaib-gaibin, disangkut pautin dengan ilmu-ilmu gaib ya kan saudara. Karena di Indonesia ini banyak ilmu-ilmu gaib ya saudara. Banyak yang dipakai dukun-dukun itu ya saudara, kegaiban-gaiban itu. Padahal itu kuasa Tuhan Yesus Shalom, tetapi disangkut pautkan sama kuasa-kuasa gaib ya saudara, kuasa-kuasa kegelapan itu ya saudara. Jadi berhati-hatilah jika kita masih terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan itu ya saudara. Jadi Bapak Yesus Shalom itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat baik. Tidak bisa dikata-katakan lagi saudara. Jadi alangkah kita saat-saat ini adalah hari-hari terakhir untuk kita datang bersekutu, memuji, memuliakan, menyembah nama Bapa Yesus Shalom dan hiduplah dalam roh dan kebenaran firman. Sehingga ketika kita hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ya saudara. Dipimpin langsung oleh Roh Kudus tanpa guru, tanpa pendeta, tanpa siapapun. Tuhan Yesus Shalom sendiri yang mengajari kita ya saudara. Haleluya. Dan lanjut lagi saudara tentang bahasa Roh Kudus itu, saya mendapatkan bahasa Roh Kudus itu dari bermula satu pergumulan ini ya saudara, yang belum saya bisa ceritakan ya saudara. Nanti akan saya ceritakan jika sudah waktunya ya saudara, sudah waktunya Bapak Yesus Shalom untuk menceritakannya ya saudara. Di situ saya merasakan baptisan Roh Kudus. Kan kita mengalami ada 3 baptisan ya saudara. Baptisan selam, baptis Roh Kudus, dan baptisan api ya saudara. Nah, baptis selam ini kita menguburkan dosa-dosa kita mengaku dosa-dosa kita, dan kita bangkit dari air itu artinya kita hidup lahir baru ya saudara. Dan baptisan Roh Kudus ini kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri secara langsung ya saudara, sehingga kita bisa berbahasa roh, bisa berbahasa lidah ya saudara. Ada juga di Alkitab ya saudara, saat itu pencurahan Roh Kudus kepada atas murid-muridnya, kepada murid-muridnya saat itu ya saudara, sehingga mereka berbahasa-bahasa asing ya saudara. Begitu juga sekarang. Kalau dulu Tuhan Yesus Shalom berkarya, masa sekarang tidak bisa berkarya ya saudara. Jadi Tuhan Yesus Shalom itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah ya saudara. Dia bisa berkarya, dia bisa menjelma, bisa memakai siapa saja untuk menegur kita manusia, karena manusia itu masih banyak salah ya saudara. Saya juga secara pribadi saya juga masih banyak salah ya saudara. Seringkali saya saat bekerja saya berbicara yang tidak tanpa saya sadari, dan Tuhan Yesus menegur saya saudara, mengingatkan saya bahwa kamu tadi ngomong ini tidak boleh. Oh ya saudara. Jadi saya langsung minta maaf. Maafkan aku ya Bapak Yesus Shalom. Maafkan aku ya Tuhan Yesus karena aku berkata-kata tidak baik ya saudara gitu. Jadi walaupun saya juga sudah memiliki karunia seperti ini, kalau saya tidak bertobat sungguh-sungguh ya saudara, itu Tuhan Yesus bisa mengambil kapan saja ya saudara. Jadi
semua yang memiliki karunia, baik itu karunia apapun ya saudara, karunia nubuatan, karunia penglihatan, jika tidak dijaga dengan baik itu, maka Tuhan Yesus, roh Tuhan Yesus sendiri yang akan undur ya saudara. Jadi, maka dari itu kalian yang memiliki karunia-karunia, termasuk saya juga, lebih baik kita hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah setiap hari, berjaga-jagalah setiap hari. Jadi, Tuhan Yesus itu menghajar itu sangat-sangat sakit ya saudara. Prosesnya itu sungguh-sungguh nikmat saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Dan prosesnya itu yang tidak pernah kita inginkan ya saudara. Misalnya saya tidak mau ini, tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi ya saudara. Karena apa? Karena kita tidak boleh menghindari proses. Karena kita tidak boleh menghindari proses. Oh, satu contoh saudara, papa saya dulu, almarhum papa saya dulu, dari dulu menekankan saya tidak boleh sakit stroke. Saya tidak boleh sakit stroke dalam dirinya. Dan apa saudara? Terjadi saudara. Apa yang kita takutkan itu seringkali terjadi ya saudara. Seringkali diizinkan Bapa untuk memproses kita melalui ketakutan-ketakutan itu ya saudara. Jadi ya sudah, hidup kita berserah saja sama Bapa Yahweh Yeshua Elohim, karena Dia yang menciptakan kita. Dia adalah Bapa kita, Bapa Yeshua Elohim, lebih dari Bapa jasmani, lebih dari ibu, lebih dari siapapun, lebih dari sahabat, lebih dari apapun ya saudara. Jadi jangan pernah sia-siakan kasih anugerah Bapa Yahweh Yeshua Elohim ya saudara. Jadi saya hanya gimana ya, kadang sedih, kadang tertawa melihat komentar-komentar orang di channel saya ini ya saudara. Mereka yang berkomentar itu tidak tahu bagaimana proses yang saya alami ya saudara. Orang yang memiliki karunia itu tidak semerta-merta punya karunia, ya udah punya karunia. Dan orang melihat enak ya punya karunia, tetapi dia tidak tahu bagaimana rasanya diproses, dia tidak tahu rasanya bagaimana kita harus membayar harga, memikul salib ya saudara. Dan itu saya mengalaminya ya saudara. Tetapi disitulah, di proses-proses itulah Bapa Yahweh Yeshua Elohim mengajarkan saya untuk menjadi lebih lagi dewasa rohani. Dan betapa baiknya lagi saudara, Tuhan Yeshua Elohim itu ketika orang mencaci maki saya, ketika orang menganggap saya gila, ketika orang menganggap saya bodoh, pokoknya apalah, netting orang itu negative thinking. Tetapi Tuhan Yesus berfirman sama saya melalui perjamuan kudus yang rotinya itu ada ayatnya saudara. Ampunilah mereka yang sudah menganiaya kamu. Ampunilah dan berkatilah mereka. Doakanlah saja mereka. Disitulah Tuhan Yesus baik ya saudara. Ajaran-ajaran Bapak Yahweh Yeshua itu sungguh-sungguh luar biasa, janjinya ya dan amin ya saudara. Walaupun kadang waktu Tuhan, kita merasa waktu Tuhan itu lama ya saudara, tetapi di baliknya lama waktu Tuhan itu, Tuhan Yesus ternyata sudah merancangkan rencana-rencananya yang terbaik untuk hidup kita ya saudara. Jadi kita maunya cepat, sebagai manusia maunya cepat. Saya juga secara pribadi mengalami pergumulan ini. Tuhan kapan sih kok nggak datang, kok nggak selesai sih masalah ini ya Tuhan. Terus kata Bapak apa saudara? Sabar anakku, sabar. Itu saja yang dikatakan, sabar. Aku sedang merancangkan yang terbaik untuk kamu. Dan percayalah kepadaku, semua itu akan selesai. Karena aku yang mengizinkan, aku juga yang akan menyelesaikannya. Sungguh hebat bukan saudara, Bapak Yahweh Yeshua Elohim itu. Jadi ya saya udah masa bodoh ya saudara, mau orang berkomentar saya gila, saya apapun itu ya, tetapi satu hal yang harus kalian tahu, Tuhan Yesus Elohim selalu membela saya, selalu membela orang-orang yang dianiaya, yang dicaci maki. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Lebih baik kalian yang berkata-kata, yang mencaci maki saya, yang berkomentar negatif kepada saya, bertobatlah selagi masih ada pintu anugerah Tuhan. Di sini, jadi itu ya saudara, rasa bersuka citanya saya memiliki Bapak Yahweh Yeshua Elohim. Karena saya sudah tidak memiliki Bapak jasmani ya saudara. Jadi saya memiliki Bapak Yeshua Elohim. Dia adalah nakoda saya. Dia yang memerintahkan, dia yang mengkoordinir semua kehidupan saya dan mama saya yang cuma berdua ya saudara. Jadi tidak usah saya takut, tidak usah saya pikirkan masa depan itu, karena Tuhan Yesus Elohim yang selalu memberikan masa depan yang terbaik untuk saya.
Jadi ya sudah, hidup kita hanya berseru kepada Bapa Yahweh Shemashlah ini. Jadi itu ya saudara. Di sini saya juga kaget ya saudara, ketika ada yang menghakimi, dibilang menghakimi kali ya, menghakimi saya karena ini bukan dari pekerjaan Roh Kudus ya saudara. Saya betapa sedihnya, betapa hancurnya hati Bapa Yesus HaMashiach Elohim ya saudara, ketika anaknya dibilang seperti itu, ketika ada yang bilang ini bukan pekerjaan Roh Kudus, bukan. Aduh, tahu nggak saudara, di alam roh itu Bapak menangis. Bapak sangat-sangat menangis, Bapak sangat hancur hatinya ketika orang tersebut menghakimi anak-anaknya. Tidak hanya saya yang dihakimi, tetapi hambanya Ibu Fe Hamdani juga dihakimi, dicaci maki. Ternyata setelah saya mengalami diberikan karunia seperti ini, ternyata memang kita harus mengalami apa yang Tuhan Yesus HaMashiach alami saat itu ya saudara. Di mana dia saat memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dia dicaci maki, dia diusir di kotanya sendiri, di keluarganya sendiri, bahkan di tempat-tempat lain dia diterima ya saudara. Jadi prosesnya Ibu Hamdani itu tidaklah mudah ya saudara. Dia itu sungguh-sungguh luar biasa. Di alam roh itu dia sangat-sangat bercahaya, dia sangat-sangat berkilau-kilauan ya saudara. Jadi betapa bodohnya orang yang mencaci maki Ibu Fe Hamdani, padahal dia tidak merasakan prosesnya yang dialami itu sangat-sangat sungguh luar biasa. Bayar harganya itu sungguh luar biasa ya saudara. Mungkin manusia kita itu berontak ya, tapi Ibu Fe Hamdani Tuhan pakai sungguh luar biasa. Itu murni ya saudara, Bapak Yesus HaMashiach yang berbicara melalui hambanya. Haleluya. Babara batara shida bana tara shida para bashida para batara bara shida bana tara tara rasada para bashida bana bara bashida bana tara sada bana ta ara bara bashida para bana batara bara sada bana tara bara sada bana ta dabatura ba dabari tara bara sada bara bashida para batara bara sada bana ta ara batura ma tara rasada para bashida para batura ma tara rasada para bashida para sada bana ta ara batura ma tara bara sura pa ara basada bana ta ara batuna ma tara rasada para shida pana rasida bana ta ara basada bana ta ara basura pa tara bashida pa hai anakku ara bashida pana waktunya aku berbicara ya Bapak. Hai anak-anakku yang kukasihi, mengapa kalian mudah sekali menghakimi pekerjaan Roh Kudus terhadap diri seseorang? Apakah mereka yang kupakai hanyalah pendeta? Tidak. Saat-saat ini aku memakai teruna-teruna, aku memakai anak-anak muda, anak-anak bayi untuk menyampaikan pesan-pesanku. Tidak hanya pendeta-pendeta saja. Karena pendeta itu munafik, pendeta itu ular bludak, karena mereka tidak mau disaingi. Mereka menganggap diri mereka sudah tahu segalanya. Mereka sudah tahu segalanya. Tetapi yang mereka tahu hanya logika mereka. Logika. Mereka tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Jadi untuk apa kalian percaya? Kan aku sudah berkata, kalian tidak perlu guru, karena aku sendiri yang mengajarkan kalian. Baca firman-Ku, makanya. Tetapi banyak manusia yang percaya kepada Alkitab ini, tetapi mereka tidak percaya kuasa-Ku. Firman-Ku ini hidup, firman-Ku ini hidup. Dia bisa bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia bisa bekerja melalui siapa saja. Dan saat-saat inilah, saat-saat menjelang kedatanganku, Bapakku Yesus HaMashiach memakai anak-anak biasa, termasuk anak ini yang sedang berbicara. Aku hanya meminjam tubuhnya. Aku hanya memakai tubuhnya ini untuk menyampaikan pesan-pesanku. Dia sudah menyaksikan betapa baiknya Bapakku Yesus HaMashiach di dalam dirinya. Dan itu dia mengalaminya sendiri. Itu pengalaman hidupnya bersama aku dan Bapakku Yesus HaMashiach. Aku yang menyelamatkan anak ini. Aku yang memakai anak ini. Aku yang memilih anak ini. Aku yang mengurapi anak ini sendiri. Aku yang mengajari anak ini sendiri. Dia tidak pakai pendeta-pendeta. Pendeta itu hanyalah alat perpanjangan tanganku untuk mengurapi melalui hambaku yang dulu, yang aku pakai, dan saat ini dia sudah tidak lagi hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Maka dari itu, aku menggantikan dia, anak ini. Aku menggantikan orang itu. Dan aku memakai anak ini untuk menyampaikan pesan-pesan Bapakku Yesus HaMashiach. Jadi untuk apa kalian, hei manusia-manusia bodoh, yang hanya bisa menghakimi, yang hanya bisanya mencaci maki, mencela, yang kalian percaya itu pendeta-pendeta yang di channel YouTube-nya itu menggunakan kata-kata yang kasar. Apakah seorang pendeta bisa
bersaksi tetapi dia masih menggunakan kata-kata yang kasar? Apakah itu pantas disebut sebagai pendeta? Apakah itu pantas disebut sebagai seorang pastor? Hai kamu, ular beludak. Tidak usah kamu sombong, tidak usah kamu angkuh. Kamu di alam roh itu seperti nenek sihir, yang kadang kala cantik, yang kadang kala seperti nenek sihir. Kamu itu aku tahu, kamu tidak mau disaingi. Kamu tidak mau diremehkan. Kamu tidak mau, kamu itu sombong. Kamu itu sudah menganggap segala-galanya. Kamu itu adalah yang luar biasa, tetapi di mataku, kamu itu cetek. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu itu bukan apa-apa. Kamu itu hanya bisa yang menghakimi. Tetapi kamu tidak mengalaminya. Anak ini mengalaminya. Aku sendiri, Bapakku Yesus Mashiach sendiri yang menyelamatkan anak ini. Di alam roh dia sudah mati. Tetapi aku hidupkan kembali dia. Karena apa? Karena kalian tidak tahu. Apakah di dalam roh anak ini ada roh Elia atau Henok? Kalian tidak tahu kan? Jadi jangan sok tahu kamu. Jangan kamu bilang ini bukan dari Roh Kudus. Hei, camkan mulutmu itu. Aku sudah geram dengan engkau. Apa perlu aku sebutkan namamu agar orang lain tahu? Tetapi aku tidak mau menyebutkan namamu. Cukup dia sajalah yang tahu siapa yang aku maksud itu. Dan pengikut-pengikutnya. Jadi, kamu itu di alam roh itu sangat-sangat buruk rupa. Ada ekormu. Kamu mencaci maki, kamu menghakimi dengan berani, dengan mudah menghakimi. Orang-orang yang pernah aku utus, orang-orang yang pernah aku urapi, kamu hakimi dia. Memang anak ini tidak bisa belajar bahasa, anak ini tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Dia tidak belajar teologi ya. Tetapi dia memiliki kasihku, dia memiliki karuniaku. Di dalam diri anak ini adalah Bapa Yesus Mashiach, Bapa Yahweh sendiri yang berdiam di dalam anak ini. Anak ini sudah berserah penuh, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadaku, Bapakku Yesus Mashiach. Tetapi apa kerjaanmu? Kamu hanyalah menghakimi, kamu hanyalah mencari-cari masalah kepada orang-orang itu. Dasar kamu bodoh, buta, tuli, telanjang. Jangan kamu putar balikan fakta. Roh kamu itu, lihat. Kamu yang minta tolong, teriak tolong, bukan anak ini. Dasar kamu bodoh, kamu munafik. Kamu ular beludak. Jangan kamu menghakimi, jangan kamu seenak-enaknya menghakimi orang-orang yang sudah kuutus. Kamu tidak baca firmanku. Iya, kamu tidak baca firmanku. Banyak mereka yang membaca firmanku, tetapi hanyalah menggunakan logika mereka yang tidak sampai. Mereka percaya kepada firmanku, mereka percaya kepada Alkitab ini. Tetapi saat aku bekerja, saat Bapa Yesus Mashiach bekerja, dia tidak percaya. Firmanku ya dan amin, kuasaku bekerja secara sempurna. Aku bisa memakai siapa saja, Bapakku bisa memakai siapa saja. Bahkan anak bayi yang baru lahir pun aku bisa memakai untuk membuka mulutnya, untuk menyampaikan pesanku. Tetapi belum aku izinkan, karena nanti kalian terheran-heran. Dan suatu saat nanti aku akan memakai anak-anak bayi untuk membuka mulutnya, menyampaikan pesan-pesanku. Dan saat ini aku memakai orang-orang biasa, ibu-ibu rumah tangga biasa, anak-anak muda, anak-anak dewasa, anak-anak biasa saja yang tidak mengenal, yang belum belajar Alkitab, sekolah teologi, S1, S2, S3 itu tidak penting di mataku. Bagiku itu adalah bodoh. Karena apa? Karena dia menggunakan logika. Untuk apa kalian sekolah Alkitab? Kalau kalian tidak hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Untuk apa kalian sekolah teologi? Tetapi kalian tidak hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Untuk apa? Kalian percaya kepada Alkitab ini hanya sebatas percaya. Menggunakan logika. Ya memang manusia itu hanyalah logika. Lama-lama kalian gila menggunakan logika kalian. Jika kalian menelusuri semua karya-karyaku, semua karya-karya Bapakku Yesus Mashiach, yang ada kalian gila, kalian tidak akan mampu. Kalau menggunakan pikiran-pikiran kalian terus, pikiran kalian manusia itu kuciptakan untuk memikirkan hal-hal duniawi, untuk memikirkan hal-hal pelajaran dari SD, SMP, SMA, semuanya. Tetapi ketika kalian datang kepadaku, tinggalkan semua logika kalian itu. Jangan kalian memakai logika itu. Logika kalian itu hanya sebatas logika.
Kalian tidak mampu, hei manusia. Kalian ini banyak tingkahnya ya. Kalian ini logika terus yang bermain, logika. Lama-lama kalian menjadi bodoh. Udah bodoh di alam roh, bodoh di jasmani. Janganlah kalian menjadi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang siang malam pelajari firman ini, tetapi kalian tidak tahu artinya apa. Kalian tidak meminta hikmat kepada aku. Yang kalian tahu hanyalah kalian bersandar pada pengertian kalian sendiri. Jangan kalian bersandar pada pengertian kalian sendiri. Kalian bilang anak ini gila. Kalian yang gila. Karena apa? Karena memang roh kalian itu menjerit-jerit minta tolong kepadaku. Ingat itu. Aku membela anak-anakku. Aku membela Ibu Faye Hamdani. Aku membela orang-orang yang sudah kuutus. Aku membela siapa saja yang sudah kuutus, yang sudah kuurapi, yang sudah kupanggil dia. Untuk menjadi alat kesaksian. Untuk menjadi Bapakku Yeshua Mashiach. Ingat itu. Serupa dengan gambaran Bapakku Yeshua Mashiach. Jadi jangan kalian semena-mena dengan mulut kalian itu. Lidah kalian itu tidak bertulang, tetapi ketika kalian mengeluarkan perkataan kalian yang pedas, api yang akan membakarnya. Dan bisa jadi perkataan itu, perkataan yang keluar dari mulut kalian itu negatif, bisa jadi terjadi pada diri kalian sendiri. Kalian bilang anak ini gila, kalian yang lebih gila. Kalian yang lebih gila, karena kalian tidak mau membuka hati kalian untuk menerima ajaran sehat, ajaran firman Tuhan Yesus Mashiach, Bapa Yahweh. Kan sudah aku berkata kepada kalian bahwa hiduplah dipimpin oleh roh, karena roh sendiri yang akan mengajarkan kalian. Roh sendiri yang akan mengajarkan kalian berdoa. Roh sendiri yang akan mengajarkan kalian semuanya. Roh sendiri, Roh Kudus sendiri. Maka dari itu saat aku terangkat ke sorga, aku mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjaga kalian, untuk memberikan kalian hikmat, untuk ditegur oleh firman-Ku melalui Roh Kudus-Ku. Roh Kudus itu hidup, Roh Kudus itu bisa berbicara. Jadi jangan kalian anggap remeh ajaran-ajaran Bapakku Yesus Mashiach. Aku sudah geram sekali dengan engkau, hai ular beludak. Aku masih menjaga image-mu. Aku tidak mau menyebutkan namamu. Sungguh. Aku masih memberikan engkau untuk bertobat. Aku masih memberikan engkau untuk bertobat. Bertobatlah. Dan jangan engkau menghakimi orang-orang, pendeta-pendeta. Engkau tidak tahu. Jangan engkau berlandaskan firman-firman. Tetapi hidupmu sendiri saja sudah hancur. Rohmu saja sendiri itu sudah hancur. Kamu menghakimi anak ini bukan dari Roh Kudus. Kamu yang bukan dari Roh Kudus. Tahukah kamu di alam roh, kamu itu adalah pengikut Lucy, pengikut El, yang memakai firman Tuhan. Tetapi secara jasmani, orang melihat kamu ini baik, kamu ini segala macam. Tidak, di alam roh itu kamu tidak baik. Hai kamu ular beludak, yang sudah menghakimi anak ini. Yang sudah menghakimi orang-orang dengan perkataan-perkataanmu yang menurut Bapakku itu tidak pantas untuk diucapkan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana terhadap engkau. Berhati-hatilah engkau, hai. Berhati-hatilah engkau. Ketika engkau sekali lagi menghakimi anak ini, menghujat Roh Kudus, berhati-hatilah. Murka-Ku akan turun atas engkau. Seperti yang sudah hamba-Ku Angel katakan, apa yang dia lihat, itu benar. Di alam roh dia memiliki ekor, dan ekornya itu ular. Ekornya itu bisa berubah-berubah. Jadi jangan tertipu kalian manusia, hanya karena dia bilang gini segala macam. Aku bilang kepada kalian, aku berkata pada kalian semua anak-anakku, ujilah roh itu. Jika kalian tidak percaya sama kesaksian anak ini, tanyalah. Tanyalah, jika kalian tanya dan jika kalian memiliki kerinduan, maka aku akan memberikan jawaban. Tetapi jika kalian hanya untuk, benar nggak, ini benar nggak, tetapi kalian tidak mau bertobat, untuk apa aku memberitahukannya? Tanyalah kepadaku Bapak Yesus Mashiach. Aku sedang ditanya.
Dan aku akan memberikan jawaban pada kalian. Janganlah kamu ragu, janganlah kamu bimbang. Jangan. Gara-gara kamu, yang tadinya orang mau bertobat, jadi tidak bertobat. Betapa jahatnya kamu, betapa liciknya kamu. Ya iyalah kamu licik, karena kamu pengikut El. Kamu bukan pengikut Bapakku Yesus Elohim. Berhati-hatilah kamu, hai, ular beludak. Engkau itu adalah pendeta pandir, yang hanya mementingkan perutmu, yang hanya mementingkan dirimu sendiri, egoismu. Tetapi kamu tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Sehingga orang mudah percaya. Dan orang yang percaya itu bodoh. Karena apa? Karena dia tidak mau bertanya. Karena dia tidak mau membuka hatinya. Untuk aku, Bapakku Yesus masuk dalam dirinya. Untuk menjamah dirinya. Tetapi anak ini setelah aku tangkap, dia mau membuka hatinya, dia mau bertobat, dia mau bersungguh-sungguh datang kepadaku. Maka dari itu aku menangkap anak ini untuk aku pakai secara luar biasa. Hai, kamu yang masih berkata-kata kotor, anak-anak muda, janganlah kalian mengucapkan kata-kata perkataan yang kotor itu. Jangan kamu plesetkan kata-kata kotor itu. Lebih baik kalian anak muda. Selagi kalian masih muda, datanglah kepadaku. Carilah aku. Carilah Bapakku Yesus Elohim. Carilah dahulu kerajaannya. Maka semua akan ditambahkannya. Itulah firman-Ku. Ingat. Kalian yang mau berpacaran, kalian yang mau menikah, tanya dulu apakah dia itu jodohku atau bukan. Jangan asal main terima-terima lamarannya, jangan main terima-terima ini. Nanti kalian di tengah jalan bercerai. Aku lagi yang disalahkan. Kalian itu manusia sering sekali sih menyalahkan Bapakku Yesus Elohim. Padahal aku yang menciptakan kalian loh. Tetapi kalian dengan mudah, ya kok gini sih Bapak, ini salahmu, ini. Aduh, kejahatan kalian itu, perkataan-perkataan kalian itu sudah sampai kepada surga. Kepada Bapakku Yesus Elohim. Maka dari itu, kenapa namaku tidak aku tuliskan di dalam kitab ini? Karena namaku, nama Bapa Yesus Elohim itu adalah kudus. Bapa Yahweh itu kudus, tidak sembarangan. Maka dari itu, mengapa aku memakai nama Yesus Kristus? Karena nama itu masih memberikan pengampunan ketika kalian berbuat dosa. Tetapi jika kalian masih berbuat dosa dan menyebut nama Bapa Yesus Elohim, Bapa Yahweh, aduh, hati-hatilah kalian, kutuk. Aku tidak akan mengampuni kalian. Maka dari itu, buat kalian yang belum hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku, anak-anakku, jaga-jagalah, bertobatlah. Pintu anugerahku masih terbuka nih sedikit. Pintu anugerahku masih terbuka sangat-sangat sedikit sekali. Tetapi kalian tidak mau menyambut tanganku. Padahal tanganku sudah terbuka untuk menyambut kalian semua. Tetapi kalian masih sombong. Kalian mau bertobat, tapi kalian masih selalu berkata di dalam hati kalian, "Antar dulu ya Bapak, lagi enak nih, tar dulu ya Bapak, bertobatnya, nanti dulu ya. Hei, kalau gitu berkat untuk kalian nanti dulu ya. Karena kalian selalu menunda-nunda. Karena kalian selalu bilang, "Entar dulu ya Bapak, entar dulu ya Tuhan, entar dulu ya. Entar dulu. Kebanyakan entar dulunya ya sudah. Kalian tidak mendapatkan berkatku. Yang kalian mau kan hanya berkatku. Bukan mengenalku secara pribadi. Bukan mengenal kuasaku, bagaimana kuasaku bekerja. Yang kalian mau hanyalah berkat saja. Kalian tahu kuasaku bekerja itu ketika kalian sedang susah dan itu berkat. Ingat itu. Ingat itu anak-anakku. Jangan kalian bermain-main. Jangan kalian bermain-main. Berhati-hatilah kalian. Hai, manusia yang bodoh. Ular-ular beludak. Berhati-hatilah kalian semua itu. Ingat itu.
Jadi berhati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian semua. Jadi perkataan-perkataanku ini sangat-sangat apa ya, aku sudah tidak tahu lagi terhadap manusia-manusia ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah senantiasa. Bertobatlah, bertobatlah senantiasa. Bertobatlah. Jangan kalian memakai akal logika kalian itu manusia. Jangan kalian pakai logika itu. Jangan kalian pakai logika itu ya saudara. Yang ada logika kalian itu menyesatkan kalian. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Dengarkanlah firman-Ku. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi berhati-hatilah. Lidah itu punya kuasa. Ketika kamu berbicara yang positif untuk orang lain, maka terjadilah hal positif untuk orang itu. Tetapi jika kamu mencaci maki orang itu, maka cacian maki kamu itu untuk orang itu terjadi atas dirimu, bukan untuk orang ini, bukan untuk orang lain. Jadi berhati-hatilah kalian, saudara. Hai anak-anakku. Untuk apa kalian mencaci maki? Untuk apa kalian menghina-hina hamba-hambaku yang sudah kuurapi? Jika kamu iri hati, jika kamu ingin merasakan kuasaku, berdoalah, mintalah, maka aku akan memberikannya. Tetapi jika kamu mau bertobat, jika kamu mau bertobat dengan sungguh-sungguh, jika kamu mau bertobat sungguh-sungguh, jika kamu tidak mau bertobat sungguh-sungguh, ya maka aku tidak akan memberikannya. Untuk kamu yang bertanya, bagaimana hubungan intim dengan aku? Anak ini dari kecil dia menyukai ke gereja. Anak ini dari dulu selalu dibawa orang tuanya untuk ke gereja. Walaupun dia hanya berdua dengan mamanya. Tetapi aku melihat isi hati anak ini. Ketika anak ini dari kecil dia suka ke gereja, dia anteng, dia duduk diam, manis, dan dia merespon semua firman-firmanku di dalam hati, walaupun anak ini masih kecil. Dan setelah dia dewasa, ketika mamanya menyuruh untuk saat teduh setiap pagi, anak ini meresponnya. Dan dari situlah mulai aku bekerja, karyaku bekerja. Dan sampai saat ini pun, anak ini masih hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Jadi untuk kamu yang ingin hubungan intim dengan aku, memiliki hubungan secara pribadi denganku, bertobatlah lebih dahulu. Sungguh-sungguhlah datang kepadaku. Dan mintalah agar aku bisa memperbaharui hidup kalian. Jika kamu tidak memintanya, maka aku tidak akan memberikannya. Dan untuk kalian yang mencaci maki anak ini dengan mudah, dengan enteng jari-jari kalian itu, mulut kalian itu, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena murkaku sebentar lagi akan turun atas engkau yang mencaci maki anak ini lewat komentar-komentar yang tidak baik. Begitu juga dengan komentar-komentar Ibu Fehamdani. Ketika kalian mengomentari hal-hal negatif kepada
Hamba-Ku Fei Hamdani, maka murka Aku akan turun atas kalian semua itu. Mungkin kalian tidak percaya kan? Hamba-Ku Fei Hamdani itu hamil, tetapi dia hamil dari Roh Kudus. Seperti Maria hamil dari Roh Kudus yang tidak bisa diterima akal pikiran manusia kan? Itulah pekerjaan Bapakku Yesus Masih Elohim yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Maka dari itu aku bilang kepada kalian, jangan kalian menggunakan logika kalian yang kecil itu. Jangan. Tidak akan mampu kalian. Tidak akan sanggup kalian untuk menyelami pekerjaanku, pekerjaan Bapakku Yesus Masih Elohim, pekerjaan Roh Kudusku. Maka dari itu anak-anakku, kalian semua bertobatlah, bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Selagi pintu anugerahku masih ada untuk kalian semua. Berhati-hatilah saat kalian berkata-kata. Lidah kalian itu punya kuasa. Di dalam diri kalian itu ada kuasa Bapakku Yesus Masih Elohim. Asal roh kalian tidak suam-suam kuku. Maka dari itu aku sering berfirman, tetaplah menyala-nyala roh kalian itu. Jangan kalian padamkan roh itu, agar kuasa-Ku bekerja dengan sempurna di dalam diri kalian. Buat kalian yang masih pakai logika, ya tidak akan mampu, tidak akan sampai menyelami pekerjaanku. Pasti kalian di dalam diri kalian, masa iya, nggak benernya orang, susahnya orang, banyakkan ahnya kalian itu. Makanya aku bilang kepada kalian, jika kalian mau Aku bekerja dalam diri kalian, jika kalian mau melihat kuasa-Ku bekerja sempurna dalam diri kalian itu, mintalah kepada Bapakku Yesus Masih Elohim. Dan bertobatlah, anak-anakku, bertobatlah. Jangan kalian abaikan ajaran-ajaran sehatku. Dengarkanlah firman-Ku. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maaf, saudara. Jangan ada keluar perkataan yang kotor-kotor itu. Jangan kalian plesetkan perkataan-perkataan hewan itu. Jangan. Berhati-hatilah kalian semua. Berhati-hatilah kalian semua itu. Perkataan-perkataan kalian itu sangat pedis. Berhati-hatilah kalian semua. Aku peringatkan engkau. Hai ular beludak, berhati-hatilah. Jangan kau menghakimi lagi orang-orang. Periksa dirimu, introspeksilah dirimu sendiri itu. Apakah hidupmu sudah benar atau belum? Berani kamu, lancang kamu ya, menghakimi-hakimi, menghujat pekerjaan Roh Kudus. Bilang ini bukan dari Roh Kudus. Kamu itu yang bukan dari Roh Kudus, melainkan dari Lucy. Kamu adalah kacungnya. Jangan mau kamu menjadi kacungnya itu. Berhati-hatilah kamu. Aku masih tidak mau untuk menyebutkan namanya, karena aku masih memberikan kau untuk bertobat. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah kamu ya. Anak ini sudah memperingatkan. Dan untuk kalian semua yang memberikan komentar-komentar yang negatif, stoplah kalian untuk memberikan komentar yang negatif. Lebih baik periksa diri kalian sendiri itu, introspeksi diri kalian. Apakah diri kalian itu sudah benar atau belum di mataku? Di mata Bapakku Yesus Masih Elohim, apakah kamu sudah bertobat? Jika kamu belum bertobat, bertobatlah. Bertobatlah. Dan sungguh-sungguh bertobat.
Jangan kamu pikirkan orang lain. Jangan kamu bilang orang ini sesat. Jangan bilang kamu orang ini orang gila. Jangan kamu bilang orang ini bukan dari Roh Kudus. Jangan. Hati-hati mulutmu itu. Berhati-hatilah mulutmu itu ya. Berhati-hatilah. Karena aku tidak akan segan-segan memberikan murka aku atasmu. Jika engkau terus-menerus mencaci maki anak-anakku yang sudah kurapti untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Ku. Berhati-hatilah kamu. Berhati-hatilah kamu. Berhati-hatilah kamu semua. Menjelang akhir-akhir kedatanganku, banyak iman-iman yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sudah tidak ada lagi iman-iman. Ya karena mereka menggunakan logika manusia mereka. Mereka tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Mereka menggunakan kedagingan mereka. Mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Tetapi ingat, yang masuk ke dalam kerajaanku adalah mereka yang dari agama seberang. Karena mereka sekali ditemui, mereka percaya. Tidak seperti kalian yang sudah bertahun-tahun mengikut aku. Tetapi ketika aku bekerja dalam diri seseorang, kalian tidak percaya. Dan dengan seenaknya kalian menghujat, menghakimi orang-orang itu. Berhati-hatilah kamu. Berhati-hatilah. Aku hanya meminjamkan rahim Fehamdani. Dia mengandung Roh Kudus, dari Roh Kudus. Yang tidak bisa kamu terima dengan akal logik kalian itu. Yang tidak bisa kalian terima dengan logika kalian itu. Tetapi di alam roh, dia sudah mau melahirkan. Dan kalian akan melihat anak yang lahir. Yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya memang sih susah diterima. Karena kalian itu manusia menggunakan logika-logika kalian saja. Jadi bagaimana aku mau bekerja dalam diri kalian karena kalian sudah pakai logika. Menerima itu dengan pakai logika, bukan menggunakan hati kalian yang sungguh-sungguh. Karena kalian tidak mau hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Berhati-hatilah kalian semua itu. Berhati-hatilah. Anak ini sudah berkorban untuk tidak bermain-main lagi. Oh ya, ada yang bertanya, mengapa anak ini tidak boleh makan ini? Karena tubuh anak ini adalah kudus. Jadi aku tidak mau bahan-bahan kimia masuk dalam anak ini. Dan anak ini juga memiliki asam lambung. Jadi dia tidak boleh sering-sering makan ini. Hanya hal-hal tertentu saja dia boleh makan ini. Tetapi saat dia mau makan ini, dia harus bertanya dulu kepadaku. Jika aku memperbolehkannya, baru dia mau makan. Tetapi jika tidak, dia tidak akan memakannya. Itu baru anakku bertanya. Kalian orang-orang Kristen ini susah sekali untuk bertanya. Padahal aku adalah Bapak Yesus Elohim yang suka ditanya. Aku suka ditanya oleh anak-anakku. Tetapi kalian tidak mau bertanya. Ya itu karena kalian menggunakan logika kalian. Karena kalian menganggap kalian bisa dengan kekuatan kalian. Padahal jika aku tidak memberikan kekuatanku, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi manusia itu banyak yang sombong. Aku tidak suka manusia yang sombong. Dan aku juga tidak suka menyukai manusia yang pintar. Karena kepintaran itulah yang mereka pakai untuk menyelami pekerjaan-pekerjaan Bapakku Yesus Elohim. Aku sudah sering kali berkata kepada kalian melalui hamba-Ku Fehamdani, agar jangan kalian menggunakan logika kalian untuk membaca firman-Ku ini. Firman-Ku ini ya dan amin. Firman-Ku ini hidup. Banyak bintang-bintangku yang berkilau-kilauan saat-saat ini.
Ya karena mereka sudah tahan uji dengan semua proses-prosesku. Jadi, jika kalian ingin memiliki karunia, kalian juga harus dengan rela hati, dengan berbesar hati, untuk aku proses, aku uji. Dan saat aku uji, kalian akan timbul seperti emas. Tetapi banyak manusia yang tidak mau menerima prosesku. Banyak manusia yang menghindar dari prosesku. Tetapi anak ini, dan hambaku Angel, dan hambaku Fehamdani, dia tidak menghindar. Dia tidak menghindar. Dia malah berserah. Mereka berserah hidupnya kepadaku. Maka dari itu kalian yang tidak mau memiliki karunia ini, jangan lagi kalian memiliki perkataan-perkataan yang hina untuk hamba-hambaku, untuk Fehamdani, untuk hambaku Angel, untuk Sylvia Tertolobi, untuk yang lain yang sudah kuutus, yang sudah kurapi. Jangan. Mempelai-mempelaiku, mereka sudah siap untuk kedatanganku. Tetapi buat kalian yang tidak siap, berhati-hatilah. Karena antikristus yang akan menjemput kalian. Jadi jangan kalian menyangkal namaku. Jangan menyangkal nama Bapa Yesus Elohim. Ingat itu. Ingat. Anak ini mau menjual hartanya. Dia mau menjual rumahnya satu-satunya. Padahal dia tidak memiliki rumah lagi. Maka dari itu aku sangat menyukai anak ini. Karena anak ini mau berkorban. Dan sebentar lagi, ada satu yang harus dia korbankan. Dan nanti dia akan bersaksi kepada kalian. Apakah kalian mengakui bahwa aku Yeshua Mesih yang hidup? Anak ini sudah mengakui bahwa aku Yeshua Mesih adalah Allah yang hidup. Tetapi banyak manusia yang tidak mau mengakui bahwa Bapakku Yesus Mesih, aku adalah Allah yang hidup. Kalian aja tidak mau mengakuiku? Apakah aku harus mengakui kalian semua anak-anakku yang tidak hidup dalam roh dan kebenaran firmanku? Aku mengangkat mereka yang hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Dan yang kudus. Dan yang tubuhnya tidak diinjus. Ketika kalian yang sudah diinjus itu, bertobatlah sungguh-sungguh, berdoalah sungguh-sungguh. Minta permohonan ampunan kepada Bapakku Yesus Elohim. Agar Bapakku Yesus Elohim mau mengampuni kalian. Tetapi bayarlah harga. Yaitu saat antikristus datang. Jangan kalian menyangkal nama Bapa Yesus Elohim. Ketika kalian tidak menyangkal, maka aku juga tidak akan menyangkal nama kalian. Dan aku tidak akan menghapuskan nama kalian dari buku kehidupanku. Ingat ya, aku bisa berbicara, aku bisa memakai siapa saja. Karena aku adalah roh. Bapakku Yesus Elohim adalah roh. Ingat itu. Dan aku juga sudah mengutus hambaku, malaikatku, untuk membeli rumah anak ini. Dan ada satu tujuan, visi misiku, untuk dia membeli rumah ini. Yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena banyak di kota ini, yang ditinggali ini, banyak kuasa-kuasa jahatnya. Ingat itu. Dan aku sudah berbicara kepada hambaku yang akan kuutus untuk membeli rumah ini. Hai hambaku,
Kiranya saat engkau menonton video ini, belilah rumah anak ini, seperti yang aku beritahukan kepada engkau. Bantulah mereka. Aku sudah memberitahukannya melalui alam roh. Jadi kalian semua yang belum mau bertobat, bertobatlah segera. Panggilan bertobatan itu masih ada untuk kalian semua. Dan jangan lagi ada perkataan-perkataan yang kasar. Aku sungguh mengasihi kalian semua, anak-anakku. Mengapa kalian tidak mau datang bertobat? Mengapa kalian tidak mau menerima panggilanku ini? Mengapa? Tinggalkanlah semua dosa-dosa kalian itu. Dan cucilah jubah kalian. Kuduskanlah hati kalian itu. Kuduskanlah jubah kalian itu. Dan pakailah jubah yang kupakai kepada kalian. Yang putih bersih. Yaitu jubah yang kudus. Yang tak bercacat celah. Jangan kalian bermain-main lagi. Ini bukan waktunya untuk bermain-main, anak-anakku. Ingat itu. Ini adalah waktuku. Sebentar lagi. Waktu dunia akan segera habis. Buat kalian yang masih tetap pakai logika, teruslah pakai logika kalian itu. Logika kalian itu yang akan membawa kalian ke dalam maut. Tetapi berbahagialah kalian semua yang sudah kuizinkan untuk melihat untuk melihat sinar kemuliaanku dalam diri anak ini dan Angel. Berbahagialah kalian semua. Dan jika kalian bisa melihat di video anak ini juga, aku memunculkan kembali sinar kemuliaanku bagi mereka yang peka dan bagi mereka yang sudah hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Tetapi yang masih menggunakan akal pikiran mereka itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ya karena mereka buta tuli telanjang. Orang buta menuntun orang buta. Mereka lebih percaya kepada manusia daripada kepada Bapa Yesus Elohim. Jadi berhati-hatilah kalian semua. Berhati-hatilah kalian semua. Ketika tangan anak ini terangkat, ada kuasa Bapakku Yesus Elohim. Ketika dia menangis, ketika dia mengangkat tangannya, maka disitulah kuasaku bekerja. Ingat itu. Ingat. Berhati-hatilah kalian semua. Sudah cukup aku berkata-kata pada kalian. Sudah cukup. Aku hanya ingin membongkar si ular beludak itu yang mengaku-ngaku berasal dari Bapakku Yesus Elohim, padahal bukan. Dan jagalah perkataan kalian itu. Jagalah perkataan kalian itu. Perkataan kalian bisa membuat orang semangat. Perkataan kalian itu bisa menjatuhkan orang. Jadi pakailah hikmat kalian itu. Mintalah hikmat kepada Bapakku, Yesus Elohim. Hikmat yang akan diturunkan oleh Bapa Yesus Elohim. Untuk kalian bisa berkata-kata. Tidak menggunakan logika kalian lagi. Ingat itu. Sudah cukup anak-anakku. Dan aku berdoa untuk kalian semua. Yang keterikatan hutang piutang aku lepaskan dan sudah terlepas. Asal imanmu bekerja. Imanmu, mulutmu. Utarakanlah itu. Bahwa hutangmu sudah lunas. Dan memang sudah lunas. Jadi jangan lagi kamu khawatir. Jangan lagi kamu takut. Jangan lagi kamu bimbang.
Semua itu aku izinkan agar kalian semua yang menyaksikan video ini tidak lagi terlilit hutang, agar kamu dewasa rohani. Aku lepaskan semua segala utang-utang itu di dalam diri kalian semua. Aku hancurkan semua itu di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tutup bungkuskan semua Bapa dengan kuasa darah Anak dan Roh Kudus. Segala roh utang piutang apapun itu, aku hancurkan lepaskan dalam nama Yesus Kristus dan sudah terlepas dari dalam diri anak-anak yang menonton video ini Bapa Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Engkau baik, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati mereka semua ya Tuhan yang sudah menonton channel YouTube kami ya Tuhan. Bila channel YouTube kami ini menjadi berkat, garam dan terang bagi kami yang mau membuatnya dan bagi mereka yang menontonnya ya Tuhan, sehingga ada urapan, ada kuasa Roh Kudus Bapa Yesus yang bekerja atas diri mereka yang terlilit hutang. Aku lepaskan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah terlepas, sudah lunas. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus kuatkan Bapa. Haleluya Bapa Yahweh Syamsulahim, Engkau baik, Kau sungguh baik. Terpuji-pujilah namamu sekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Muslim. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.